Oke, assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Instagram Artodipro yang sempat dihack ya. Tapi seperti biasa sebelum mulai kita kembalikan energi dan let's go. Jadi pada suatu hari gue itu ganti handphone ya. Sebenarnya nggak masalah soal ganti HP. Dan gue login di HP yang kedua pak ya. Malam-malam gue enjoy aja live nyobain. Dan ada phishing email. Dan gue tidak terlalu teliti akan phishing itu. Yaitu iming-iming Instagram verified. Ya namanya Instagram 60.000 ya. Sekarang udah banyak yang verified. Dan gue tergiur tanpa cross check 2 kali. Akhirnya Instagram gue kena phishing oleh hackernya itu pak ya. Malam-malam masih enjoy aja gue pakai live. Dan subuh-subuh nih pak, gue bangun subuh-subuh gue pengen login, pengen buka Instagram, itu nggak bisa. Gue inget passwordnya, masih inget, tapi tetap salah ya, mungkin ada error atau apa. Gue cek akhirnya di akun kedua, nama si Artodipro-nya udah berubah pak, jadi hacker 60k. Nah jadi kayak begitu ya kira-kira. Dan fotonya pun jadi kosong aja gitu ya. Dan dia ngechat langsung lewat WhatsApp karena di Instagram gue ya terdaftar nomornya ya. Ngechat langsung lewat WhatsApp bla bla bla, lewat PayPal kalau bukan PayPal, lewat Bitcoin kalau nggak salah ya. Males ya untuk bayar $300 demi nebus itu ke hacker. Dan nggak tentu balik atau enggaknya gue nggak tahu ya. Gue didiemin dulu aja dan gue coba ngajuin ke Instagramnya ya, pakai nama-nama kayak gini gue tulis ya. Dan gue ajuin ke Instagramnya ngasih angka, gue tulis sambil di foto kayak begini. Dan itu adalah syarat-syarat standarnya untuk ngebalikin akun yang udah dihack. Akhirnya bisa kembali dengan cara manual ke Instagram, tapi dalam 30 menit kena lagi pak ya Instagramnya. Dalam 30 menit kena lagi oleh si hackernya. Dan hackernya itu kode negaranya tuh +1. Kalau nggak salah +1 itu Amerika ya. Jadi ternyata di dunia perhackingan itu nggak cuma sekedar lo misal ganti password udah aman, nggak pak. Mereka pasti punya history yang udah dia hack. Jadi misalkan lo udah ganti password nih tanggal 7 misalkan. Nah dia masih bisa buka program tanggal 5-nya pak. Dan dia buka program itu langsung ganti lagi password dan Instagram lo kena hack lagi. Dan ya gue sama kena hack 2 kali pak ya. Sempat balik lagi kena hack lagi yang ketiga kalinya. Akhirnya gue disaranin untuk buka Instagramnya dan tanya ke Ibnu Frill, nama Instagramnya kayak begitu. Gue tanya ke dia dan dia ngebantu ngebalikin akun gue. Dan itu pun ribet parah ya, perangnya ribet parah lawan si orang Amerikanya. Intinya si Ibnu Frill ini membantu gue perang sama hacker Amerika itu, hacker lawan hacker lagi gitu ya. Dan dia punya programnya sendiri yang gue tidak mengerti maksudnya kayak gimana. Jadi namanya Furdem Supen lagi sama orang Amerikanya, diganti lagi namanya jadi Artodi lagi, diganti perang. Dan katanya nih kalau misalkan di dunia hacking itu lu harus tutup akun dulu dan ngebersihin historinya pak. Di program hacking itu ya setahu gue ada bekas ngehacknya. Jadi kalau misalkan lu pengen bersih harus tutup akun dan mereka bersihin dulu sekitar 3 hari atau seminggu lah ya. Dan akhirnya sekarang si Ibnu Frill sudah membantu gue ngembaliin akun Artodipro itu. Dan udah gak bisa lagi kena oleh si hacker Amerikanya itu pak ya. Hati-hati aja, jangan sampai kena phishing. Jangan lupa misalkan ada email dari Instagram gitu, kadang si hacker itu ngeakal-akalin kata I-nya itu pakai huruf L kecil pak. Jadi udah kayak lu bandingin ini huruf I dan ini huruf L kecil, itu nggak ada bedanya kalau misalkan ditulis di email gitu. Jadi L Instagram, jadi Instagram itu jadi kayak Instagram. Jadi banyak yang terkecoh sama hal itu ya. Kalau rata-rata pakai iming-iming verifikasi atau verified centang biru tipuan si hacker itu. Jadi intinya hati-hati akan phishing. Dan kalau misalkan lu udah kena phishing, susah untuk ngembaliinnya secara manual. Lapor ke Instagram dapat bakal dihack lagi, lapor lagi bakal dihack lagi. Jadi harus dilawan oleh hacker juga ya. So shout out untuk Ibnu Frill yang sudah membantu gua ngembaliin Artodipro. Dan lu bisa cek juga Instagramnya Pem ya. Lu bisa nanya-nanya di sana mengenai hacking account atau ya lu pengen nge-recover akun lu, bisa cek aja di sana ya. Dan ada video tips agar tidak dihacknya juga. Intinya seperti itu. Dan Instagram gue bukan dihack oleh editor berkelas, bukannya dihacknya oleh orang Amerika. Jadi percuma lu pada ngekomen pakai bahasa Indonesia, woi balikin akunnya woi. Mereka gak ngerti pak ya. Hal yang paling berkesan dari hackingan orang Amerika itu adalah foto ini ya. Dan komen-komennya ya gitulah piambeken ya. Dan nah hati-hati juga nih ya kalau misalkan hacker Amerika
itu rata-rata mereka cuma ngehack dan minta lu tebusan duit, nggak pada songong sih. Kalau misalkan hacker Indonesia, mereka kadang-kadang pura-pura jadi kita aja, fotonya nggak dihapus, bionya tetap kayak begitu, dan ke teman-teman kita itu mintain duit, Pak. Gue minjem duit gini, sampai semua teman kita itu dipintain duit. Kalau misalkan hackernya dari Indonesia, Pak. Tapi kalau dari Amerika, mereka cuma nggak ngeganggu. Bahkan dia bilang di WhatsAppnya, gue gue nggak akan nyakitin lu di akun lu, pokoknya gue bakal diemin aja asal lu bayar sekian, udah gitu. Dan dia nggak ngoprek apapun ya, nggak mainin apapun. Jadi ya begitu story dari akun Artodipro yang sudah dihack. Intinya hati-hati aja, jangan sampai tergiur oleh email-email phishing. Lu bisa cross check 2 kali emailnya dari siapa ya. Kalau misalkan @gmail itu udah pasti hacker ya. Sekali lagi shout out dan terima kasih untuk Ibnu Fril yang sudah membantu. Lu bisa cek aja Instagramnya dan nanya-nanya mengenai akun lo yang misalkan dihack atau mengenai seputar hacking Instagram ya. Dia membantu untuk Instagram tapi enggak buat YouTube. Oke, gitu aja ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Assalamualaikum.